Wah. Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup rakyat Papua. Hidup! Hidup rakyat Papua. Hidup! Hidup buruh. Hidup! Hidup buruh. Hidup! Papua. Merdeka! Papua. Merdeka! Papua. Merdeka! Baik, tuan-tuan dan puan-puan para pejuang bangsa Papua. Pada kesempatan ini kami menyadari kami ada di sini karena kami menyadari bahwa hari ini tepat pada 1 Mei 1961 terjadi suatu pelanggaran besar. 1963 terjadi pelanggaran besar di mana hak politik bangsa Papua dianeksasi ke dalam NKRI. Kami hadir di sini karena kami sadar rakyat bangsa Papua sudah 61 tahun berada di dalam pangkuan NKRI. Kawan-kawan kami, teman kami, saudara kami, bapak kami, mama kami, adik kami sudah pergi. Sudah pergi meninggalkan kami. 61 tahun invasi besar-besaran tentara kolonial Indonesia hadir di tanah Papua mengambil alih wilayah ini. Berdasarkan 15 Agustus perjanjian New York, perundingan ilegal antara Belanda, Indonesia yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Perundingan ilegal yang menghasilkan sebuah hasil perjanjian New York. Berdasarkan perjanjian New York secara politik, bangsa Papua, wilayah Papua dianeksasi, dicaplok masuk ke dalam NKRI. Itu fakta sejarah konspirasi internasional atas tanah dan rakyat bangsa Papua. Kejahatan internasional atas tanah dan bangsa Papua. Kami rakyat bangsa Papua bermartabat. Kami bangsa yang bermoral. Kami bangsa yang bermartabat. Tahu kami baik-baik. Kami duduk bersama bicara baik-baik. Secara bermartabat sebagai bangsa. Kamu kayak perampok. Tanpa melibatkan bangsa Papua, kamu melakukan perjanjian sembunyi-sembunyi. Di mana derajat bangsamu, hai Indonesia? Di mana derajat bangsamu, hai Belanda? Di mana derajat bangsamu, hai Amerika? Papua bangsa yang bermartabat. Kalau mau ajak kerjasama, mari kita bekerja sama. Secara bermartabat, adil dan baik-baik. Jangan datang diam-diam. Seolah-olah tanah ini kosong. Tanah ini tidak ada pemiliknya. Datang bicara baku korek. Belanda, Indonesia, Amerika. Kamu mulai bagi kayak ini. Bagi negeri ini. Bagi tanah ini, kekayaan alam ini. Bikin perjanjian ilegal. Bermartabatlah. Sebagai bangsa. Sebagai negarawan. Bermartabat. Berdiri di hadapan, saling berhadapan. Bicara. Apa kepentingan Anda? Dan apa kepentingan kami?
Anda pencuri, tidak bermartabat, tidak bermoral, hidup datang merampas tanah kami, membunuh kami. Tanpa ada juridis, tanpa ada pengakuan hukum, tanpa PPRA 69, 1967, Anda sudah melakukan kontrak kerja PT Freeport. Apa itu? Itu fakta. PPRA 69 masih 2 tahun lagi. Secara jujur, kami belum ada ke dalam NKRI. Anda sudah melakukan tanda tangan kontrak PT Freeport. Itu apa artinya? Apakah itu tanda tindakan Anda yang bermartabat? Bermoral? Tidak. Tindakan itu tindakan apa? Hai Soekarno, hai Soeharto. Anda pemimpin bangsa, negarawan atau pengecut atau pencuri? Katanya Pancasila itu keadilan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Mana itu nilai-nilai itu? Hari ini 61 tahun, 63 1 Mei, aneksasi secara politik, secara de facto berdasarkan perjanjian New York kami dicaplok wilayah dan bangsa ini dicaplok. Sebelum PPRA 69, mereka sudah tanda tangan kontrak karya PT Freeport 1967. 2 tahun sebelum PPRA, saya mau kasih tahu, ini cara-cara pencuri, perampok, bangsa yang tidak bermoral, bangsa barbar. Bilang kami di negara sosialis, pahamnya Pancasila. Omong kosong, ini kapitalisme, imperialisme. Soekarno imperialisme, Soeharto imperialisme, ini imperialisme. Negara bukan negara pencuri. Yang hari ini seluruh rakyat bangsa Papua dan ada dari Sorong sampai Merauke yang hari ini turun jalan memperingati 1 Mei adalah bangsa yang sadar, bangsa yang mengerti akan sejarahnya, bangsa yang mengerti akan ancaman masa depannya. Hari ini gara-gara dia akibat 1 Mei aneksasi politik, kami punya masa depan terancam di atas tanah ini. Dalam NKRI, bangsa kami sedang dijajah, dibantai, dibunuh atas nama pembangunan, atas nama pembangunan. Harkat dan martabat manusia dihancurkan, dibunuh, dihilangkan. Ini hal tidak benar. Ini bukan manusiawi. Atas nama pembangunan, rakyat tanah rakyat diambil. Atas nama pembangunan, tambang rakyat diambil. Atas nama pembangunan, semua lahan-lahan, semua hutan, semua kayu, ikan, darat, apa semua diambil. Atas nama pembangunan. Pembangunan yang mana? Yang dari Polri atau tanah Papua ilegal. Tanpa ada persetujuan parlemen, tanpa ada persetujuan negara. Ini proyek para jenderal kapitalis global di atas tanah Papua ini. Masa depan bangsa Papua tidak ada di dalam Indonesia. Bersama Indonesia tidak ada masa depan Papua. Bagi kawan-kawan TNI Polri, baik kamu orang asing Papua, kamu yang DPR, kamu yang eksekutif,
Kami yang ada di tempat ini hari ini. Hari ini saya mau katakan, kami yang akan punah. Genocide bukan masalah saya, bukan masalah kita. Yang bicara masalah Papua mereka. Genocide adalah masalah bersama. Dan kamu yang ada di TNI Polri, orang Papua yang ada di DPR, di sistem kolonial Indonesia, kami punya masalah dan tantangan bersama yang harus kita hadapi. Sadar itu, sadar. Kami sedang tenggelam. Air sudah di batang leher. Kami tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bergandeng tangan. Baik kamu teman-teman Papua yang ada di TNI Polri, kawan-kawan yang ada di parlemen, yang ada di eksekutif, orang Papua asli, catat ini. Genocide bukan musuh kami. Kami anak-anak yang di jalan. Genocide adalah musuh bangsa. Musuh bersama. Tanpa membedakan jabatan dan golongan. Tanpa membedakan. Catat ini. 1 Mei 2024. Bangsa Papua sedang mengalami kepunahan. Secara sistematis dan masif kami sedang dihancurkan. Ekosida dan genocide. Kenapa UNFP mengangkat tema ini? Karena kami tidak punya masa depan di bangsa Indonesia. Kami harus sama-sama, semua pihak bergandeng tangan keluar usir kolonial ini dari tanah Papua. Itu solusinya. Kami harus menyelamatkan yang sisa ini. Sama-sama bergandeng tangan. Kita akan mengakhiri penderitaan bangsa ini akibat kerakusan, ketiadapan, kegoblokan para bangsa-bangsa yang lain. Kami menjadi korban karena bangsa. Terima kasih. Papua, 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 Papua pasti menang. Papua zona darurat kemanusiaan. Syukur bagimu Tuhan, hari ini 1 Mei 2004 bangsa Papua memperingati 61 tahun. 1 Mei 63 sampai dengan 1 Mei 2004. Tragedi aneksasi hak politik bangsa Papua oleh pemerintah Indonesia melalui bantuan pemerintah Amerika Serikat. Belanda dengan menggunakan tangan perserikatan bangsa-bangsa. Kami hari ini juga kembali menegaskan bahwa Papua Barat sesungguhnya bukan bagian dari wilayah Republik Indonesia karena secara historis Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda. Pada 24 Agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana, Papua Selatan, Tanah Papua, diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland. B. Walaupun Papua Barat Indonesia dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. C. Bagian bangsa Papua Barat tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928. Dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon pada tanggal 12 Agustus 1945, Muhammad Hatta menegaskan bahwa bangsa Papua adalah ras negroid, bangsa Melanesia, maka biarkan bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Sementara Insinyur Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Dr. Anus Muhammad Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945 bahwa Papua Barat
sampai dengan 2 November 1949, status Papua Barat, Nederland Ikonia, secara eksplisit dinyatakan oleh Muhammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia, bahwa masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi bangsa merdeka. Ini adalah ungkapan yang jujur antara Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno bilang bangsa Papua masih primitif, kami tidak usah urus. Muhammad Hatta bilang bangsa Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Kehendak yang suci dan luhur bangsa Papua untuk memiliki negara sendiri ternyata ditanggapi dengan tindakan aneksasi pemerintah Indonesia melalui pengumandaan Trikoda oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Fakta bahwa Presiden Indonesia memerintahkan gagalkan pemerintah pembentukan negara boneka buatan Belanda kolonial sudah merupakan pengakuan eksplisit tentang adanya sebuah negara. Trikoda semakin memperuncing konflik antara Belanda dan Indonesia mengenai status politik tanah Papua Barat. Adanya perang dingin antara blok Barat dan blok Timur, komunis, dan semakin erasa hubungan Indonesia dengan negara-negara blok Timur sebagaimana yang tertera dalam surat rahasia Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy pada Perdana Menteri Belanda Dr. J.E.D. White pada 2 April 1962 mengakibatkan Belanda tunduk pada tekanan politik Amerika Serikat untuk menandatangani persetujuan dengan Indonesia pada 15 Agustus 1962